Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Asa semuanya. Jumpa lagi bareng Karos di acara Bincang Sehat bersama BSMI Kota Blitar. Disiarkan langsung dari kawasan Bendogrit Kota Blitar dari Studio 1 Radio Asa Sambung Selaksa Asa Indonesia. Kembali hadir di edisi 15 Agustus 2023 dengan tema yang baru mengenali gejala stroke sejak dini. Dan acara hari ini disupport penuh oleh BSMI Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika, Klinik Mardis Medika, Klinik Mitra Medika, BSMI Mart, IKADI, LMI Kota Amal Indonesia, BNC, PPMI, juga Odoj Blitar Raya. Bergabung Sobat Asa yang bergabung lewat live fanspage Facebook Radio Asa FM dan juga yang bergabung lewat streaming radio. Kita ucapkan selamat hari Selasa Sobat Asa. Bincang Sehat selalu ada setiap hari Selasa jam 3 sampai selesai ya, nggak tahu selesainya jam berapa. Yang penting dengan tema-tema yang selalu baru, dengan narasumber yang baru-baru. Dan kali ini Karos akan hadirkan teman-teman dari mahasiswa Prodi Fisioterapi semester 6 dan 8 Universitas Muhammadiyah Malang. Ada Mbak Devi Anggraini, juga ada Mbak Suwaibah. Selamat siang Mbak-mbak berdua. Selamat siang semuanya. Buat Sobat Asa, nanti kalau ketinggalan video dari awal bisa langsung tonton ulang di akunnya kita di fanspage Facebook Radio Asa FM. Sebelum kita lanjut, kita mengulik tema tentang mengenali gejala stroke sejak dini oleh Mbak Devi juga Mbak Suwaibah. Kita mau kenalan dulu ya, biar nggak tegang. Ya, ini boleh kenalan dulu dari mana, berasal dari mana, semester berapa, dan apa sih Prodi Fisioterapi UMM ini? UMM tuh apa? Banyak mungkin yang masyarakat warga Blitar dan warga fanspage Facebook belum tahu UMM tuh apa sih? Univ apa sih? Monggo silahkan. Ya, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini. Saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya di sini berada di semester 6 dan sekarang sedang magang di Klinik Medika Rahmat Medika, ya, seperti itu. Saya berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di Malang sendiri tuh ya banyak lah ya jurusannya, kampusnya juga banyak. Dan saya tuh berada di Prodi Fisioterapi, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kalau Mbak satunya nih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Nama saya Suwaibah, saya berasal dari Riau. Saya sekarang di Universitas Muhammadiyah Malang, semester 8 sekarang. Dan Prodi Fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Malang, atau yang disebut Kak Ros tadi, yaitu UMM. Iya, betul sekali. Jadi kalau dulu biasanya orang sebutnya Unmuh ya Sobat Asa. Kalau sekarang nama trennya tuh UMM gitu ya. Di sana ada Prodi S1 Fisioterapi, juga ada Prodi Profesi Fisioterapi. Ya, ini sudah angkatan keberapa ya, Dek ya? Mbak, kalau lupa. Berapa ya sekarang ya? Dari tahun 2013. Sekarang berarti sudah 10 tahun ya. Luar biasa. Dan ini kita sudah ditemani sama Mbak Suwaibah juga Mbak Devi, teman-teman mahasiswa dari Prodi Fisioterapi UMM. Dan kita hari ini mau bahas tentang gejala dini pada penyakit stroke ya. Sebenarnya fisioterapi ini apa sih Mbak? Kalau boleh tahu, ini kan mungkin masyarakat belum paham ya. Fisioterapi itu apa sih? Apakah yang ada di rumah sakit itu atau apa nih? Monggo.
Oke, fisioterapi itu iya benar ada juga di rumah sakit atau di klinik juga ada. Nah, fisioterapi itu dia salah satu profesi di bidang kesehatan. Kalau di Indonesia itu dibilang dengan sebutan fisioterapi. Nah, ada nama lain juga nih kalau misalnya di berbagai negara ada fisioterapi, physical therapy, kinesiologik dan lain-lain. Oke. Sebenarnya fisioterapi ini dia menilai, merawat dan mengelola berbagai masalah fisik terkait dengan sistem pernapasan, kardiovaskular, neuromuskular, dan muskuloskeletal tubuh manusia. Khususnya tugas fisioterapi ini mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh di kehidupan seseorang. Fisioterapi bisa melatih pasien dengan latihan khusus, penguluran, dan penguatan otot, serta bermacam-macam teknik dan menggunakan beberapa alat juga, alat khusus untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Oke. Jadi fisioterapi ini bukan ilmu turun-temurun ya, teman-teman ya. Iya. Berarti ini adalah ilmu yang memang dipelajari di bangku kuliah seperti itu ya. Bahkan kalau nggak salah ada jenjang-jenjangnya ya memang ya. Iya. Oke. Seperti yang kita tahu kan banyak tuh yang ambil kursus langsung bisa praktek. Tapi kalau fisioterapi ini berarti bukan ya, bukan yang seperti itu nggih? Iya, bukan. Oke, begitu Sobat Asa. Jadi memberikan pencerahan kalau fisioterapi itu bukan profesi yang didapatkan secara turun-menurun atau yang bisa dengan kursus. Jadi harus melalui pendidikan seperti mbak-mbak di samping Kak Ros ini. Namanya fisioterapi fisik ya, berarti yang diterapi bukan yang lain-lain, fisiknya ada gangguan gerak tadi sudah digarisbawahi. Tapi untuk pasien stroke sendiri, apa sih peran fisioterapi untuk pasien-pasien stroke ini? Baik, di sini fisioterapi itu pada pasien stroke sangatlah penting untuk rehabilitasi pasien yang mengalami kesulitan ketika menjalani aktivitas harian. Latihan fisik penting dilakukan karena akan membantu sel-sel otak yang tidak mati untuk mengganti peran sel-sel otak yang mati. Nah, itu untuk fungsinya fisioterapi di sini. Akan tetapi, latihan ini sulit dilakukan sendirian karena otot yang melemah serta hilangnya fungsi otot dan keseimbangan. Karena itulah fisioterapi sangat dibutuhkan bagi pasien stroke. Berikut adalah beberapa peran fisioterapi pada pasien stroke. Apa aja tuh? Yang pertama, mencegah kekakuan pada tubuh. Nah, pasca serangan stroke, tubuh dan otak akan langsung memulai proses pemulihan dari kerusakan otak dan hilangnya fungsi. Nah, peran fisioterapi pada pasien stroke saat ini adalah untuk merangsang otot dan saraf yang terkena dampak stroke untuk mempertahankan aliran darah dan mencegah kekakuan pada tubuh. Terus yang kedua juga membimbing pasien pelajari ulang gerakan dasar fisik. Oke, mungkin karena kalau sendiri jadi nggak semangat gitu ya Mbak ya. Iya. Harus ada temennya dan ada yang instrukturnya begitu ya. Benar banget. Terus ada juga nih menjadi dukungan moral bagi pasien stroke. Nah, di sini tuh fisioterapi tuh juga kayak yang memberi semangat gitu untuk pasien-pasien stroke supaya mereka tuh mau untuk terapi dan sebagainya seperti itu. Terus yang terakhir tuh juga memberikan edukasi nih untuk keluarganya. Jadi di sini nggak cuman fisioterapi yang menjadi support system dalam penanganan mereka, dan termasuk keluarga juga harus menjadi support bagi mereka biar mereka punya semangat baru nih untuk melakukan terapi lagi karena ini kan harus kembali seperti awal seperti itu. Oke, tapi apakah ketika setelah di fisioterapi bisa menjadi normal kembali? Selamat datang Pak Salam dari Kediri Barat sudah hadir. Ada Bunda Wiwi dari Tengger Kidul Paku Kediri juga sudah hadir nyimak kita. Dan buat Sobat Asa yang ada pertanyaan tentang stroke dan penanganan stroke mungkin atau gejala-gejala pada stroke, boleh langsung komen-komen di bawah ini Sobat Asa. Dan untuk Sobat Asa yang gabung lewat radio boleh bertanya ataupun menanggapi lewat SMS di 085707941029.
Dari jurnal Doi dengan judul gambaran epidemiologi pasien stroke di Jawa Timur tahun 2019 sampai 2021 didapatkan bahwa prevalensi stroke di Jawa Timur pada tahun 2021 yaitu 12,4%. Dan prevalensi tersebut masih di atas rata-rata nasional, begitu Sobat Asa. Penelitian ini bertujuan menggambarkan epidemiologi stroke di Jawa Timur tahun 2019 sampai 2021 berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Ini membuktikan banyak sekali ya orang dengan penyakit stroke ini tertinggi berusia di atas 50 tahun dan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya. Dan berdasarkan tempat kasus stroke tertinggi di daerah perkotaan. Berdasarkan waktu kasus baru stroke mengalami fluktuatif, tetapi pada kasus lama mengalami penurunan. Dan kasus stroke di Jawa Timur masih cukup tinggi. Begitu. Faktor risiko utama stroke adalah hipertensi. Diharapkan pada sektor kesehatan untuk melakukan kampanye dan sosialisasi pentingnya mencegah, mengkontrol, dan menangani stroke secara sedini mungkin, begitu Sobat Asa. Dan itu yang dilakukan teman-teman kita dari mahasiswa fisioterapi UMM mengenali gejala-gejala stroke sejak dini untuk Sobat Asa semuanya. Selanjutnya, monggo diteruskan teman-teman dari mahasiswa fisioterapi. Nah, untuk semuanya kan tadi sudah dijelaskan ya apa fungsi dari fisioterapi dengan penanganan stroke. Nah, sekarang apa sih stroke itu? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Nah, jadi stroke ini ada dua, yaitu stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Itu untuk apa sih stroke itu? Kalau misalkan ada yang belum tahu apa stroke itu. Nah, selanjutnya ada etiologi dari stroke. Etiologi stroke itu ada dua, yang itu faktor resiko internal yang tidak dapat dikontrol atau diubah. Yang kedua ada faktor resiko eksternal, yaitu yang dapat dikontrol atau diubah. Yang tidak dapat dikontrol dan diubah seperti umur, ras, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Dan untuk faktor yang bisa dirubah yaitu seperti hipertensi, stres, diabetes mellitus, peminum alkohol, merokok, pola makan, kurang aktivitas fisik, dan juga obesitas. Nah, itu untuk etiologinya. Jadi memang ada dua faktor, yaitu yang bisa diubah dan juga tidak bisa diubah. Nah, kalau yang diubah ini mungkin dari beberapa orang seperti yang kayak penderita hipertensi, stres, dan lain-lain, itu masih bisa ditangani, tapi tidak dengan yang tidak dikontrol atau tidak dapat diubah seperti itu. Sebenarnya tadi membahas tentang etiologi. Bahasa awamnya apa sih etiologi nih? Penyebab ya ini ya? Iya, penyebabnya. Penyebab ya kalau orang-orang bilang ya. Jadi penyebabnya ini ada yang bisa diubah, ada yang tidak dapat diubah, begitu ya. Jadi yang tidak bisa diubah ini umur, ras, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Jadi kalau riwayat keluarganya pernah terjadi penyakit demikian, ya kemungkinan harus lebih berhati-hati untuk menjaga faktor-faktor yang bisa dirubah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada hipertensi atau tensi tinggi ya Sobat Asa, stres, kelola stres ya harusan, diabetes mellitus atau gula. Untuk yang bisa dirubah lagi ada kebiasaan minum alkohol, merokok, pola makan, dan kurangnya aktivitas, juga obesitas. Begitu Sobat Asa. Lalu gejalanya kayak apa nih stroke kalau boleh tahu?
Nah, gejala stroke itu di Indonesia 80% masyarakat tidak mengetahui gejala penyakit stroke ini. Akibatnya masyarakat yang terlambat membawa penderita stroke berobat ke rumah sakit. Nah, ada dua nih gejala stroke. Yang pertama ada gejala stroke sumbatan, dikenal dengan singkatan segera ke rumah sakit, yaitu senyum tidak simetris, gerakan tangan dan kaki menjadi lemah, dan bicara menjadi pelo atau sulit berbicara, tidak nyambung atau tidak mengerti kata-kata. Gejala lainnya yaitu kebas atau kebas ini tidak terasa. Iya, kebas. Terus rabun atau gangguan gejala diskoordinasi atau penglihatan kabur seperti itu. Gangguan dan juga ada gangguan daya ingat. Terus abis itu yang kedua ada gejala stroke pendarahan. Gejala stroke pendarahan ini adanya penurunan kesadaran, nyeri kepala hebat, kejang dan muntah tanpa didahului mual yang terjadi secara mendadak. Nah, itu untuk gejala stroke yang sering terjadi kepada orang-orang yang awal-awal sekali terkena stroke. Begitu. Jadi ada tidak simetris, jalannya mulai tidak oke begitu ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin kalau sobat rasa biasanya pasien tuh pingsan begitu ya. Iya. Pingsan, nggak sadar, atau ya mungkin nggak semuanya pingsan sobat rasa. Ada yang tiba-tiba lemes aja begitu, ada yang apa lagi nih? Ada yang kejang. Ada yang kejang begitu. Ada juga yang tiba-tiba jatuh. Ada juga yang tiba-tiba burem aja. Nah, ini kadang-kadang untuk pasien-pasien yang burem ini, Mbak, kadang-kadang tuh nggak cepet dibawa ke rumah sakit begitu. Burem-burem aja atau nggak bisa memandang area-area jauh. Misalkan pasien stroke itu hanya kadang-kadang ada juga yang pandangannya tuh ke depan aja, jadi kanan dan kiri tuh tidak terlihat. Itu kadang-kadang disepelekan, lama baru dibawa ke rumah sakit. Nanti teman-teman dari fisioterapi UMM akan memberitahu nih kayak gimana gejala yang harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, ya kan? Terus ada lagi tanda-tandanya yang mungkin disepelekan itu tadi, kebas-kebas ya Sobat Asa. Mulai kayak geringgingen kalau bahasa Jawa nih ya, geringgingen separuh badan atau merasa lemas di separuh badan bisa. Tapi apakah bisa sih stroke ini tangan kanan sama tangan kiri aja, atau tangan aja, atau pelo aja gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa ya, jadi macam-macam Sobat Asa ya. Dan selamat datang Mas Argen dari Kebonsari Surwadang, Bukur Kulone Sambi Robyong. Bener Mas ya? Selamat menyimak aja. Ada Mas Gede yang ada di balik layar ya. Tema ini sangat bermanfaat untuk kita semua, baik yang muda maupun lansia. Terima kasih kakak pencerahannya lewat bincang sehat ini. Salim, jempol. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tinggalkan jempolnya buat video ini biar kita tambah semangat ngontennya, begitu ya Sobat Asa. Dan kita lanjutkan karena tadi kita sudah dikasih tahu ini tentang gejala-gejala pada stroke. Ini selanjutnya ini teman-teman dari mahasiswa Prodi Fisioterapi UMM ini akan memberitahu tentang jenis-jenisnya stroke ya. Monggo silahkan dilanjutkan. Ya baik, terima kasih. Untuk jenis stroke itu ada dua. Tadi di paling atas sudah disinggung juga yang tentang pengertian stroke tadi. Itu tuh ada dua, yaitu stroke iskemik atau sumbatan, yaitu pembekuan pada darah. Terus ada juga yang stroke hemoragik, yaitu pemecahan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Seperti itu, ada dua. Oke. Terus
Jadi kalau stroke ini problemnya sebenarnya di otak ya. Jadi penyumbatan kurang oksigen di otak. Yang selanjutnya ada perdarahan juga di otak. Jadi bukan di organ-organ lain ya. Iya. Oh iya. Jadi stroke ini masuk di saraf pusat yang bermasalah sehingga mengakibatkan ekstremitas atau anggota gerak itu juga bermasalah karena perintahnya aja ini ada kendala begitu ya, mengendalikan anggota gerak begitu Sobat Asa. Monggo dilanjut. Oke, jadi stroke ini nih apa sih resikonya? Jadi ada faktor resiko stroke ini. Yang pertama itu obesitas, terus peminum alkohol, heart disease atau sakit jantung, terus juga ada brain aneurysm atau aneurisma otak. Nah, apa jadi itu ya? Nah, dia itu gejala yang timbulnya itu kayak sakit kepala yang parah sampai penurunan kesadaran, jadi bisa sampai pingsan. Nah, itu tuh karena pelebaran atau penonjolan pembuluh darah akibat melemahnya dinding pembuluh darah tadi. Kayak melenting gitu mungkin ya kalau kita bilang. Jadi Terus, pecah ya selanjutnya kalau robek. sudah kayak begitu. Benar, sampai robek. Nah, terus ada genetik, jadi gen ya. Kayak keturunannya, keturunannya. Terus ada diabetes juga bisa, perokok. Nah itu tuh. Dan kolesterol tinggi. Kolesterolnya tinggi. Susah ya. Ada rokok juga Sobat Asa. Hati-hati. Meskipun gak semua perokok juga yang kena ya, tapi patut berhati-hati begitu Sobat Asa. Lalu kalau udah kena nih bisa gimana sih Mbak? Maksudnya bahayanya tuh kayak apa begitu kalau udah kena stroke nih? Bahayanya tuh banyak sih. Jadi salah satunya tuh kayak ini nggak nakut-nakutin ya Sobat Asa ya. Jadi ada gangguan kognitif. Apa tuh? Gangguan kognitif itu dia itu sel saraf di dalam otak itu udah nggak bekerja lagi secara normal. Jadi karena stroke tadi sel saraf tadi dia nggak bekerja secara normal. Jadi kayak bingungan gitu ya pasiennya ya. Jadi dia bingung dalam berpikir, terus sulit berkonsentrasi. Terus kaki dan tangannya lemah. Jadi anggota gerak pada kaki sama tangan itu sulit, kayak sulit berjalan, memegang benda karena anggota gerak tadi itu melemah. Jadi sulit untuk bergerak. Bisa jadi sebelah doang atau seluruh tubuhnya yang susah. Ada lagi nggak bahayanya? Ada, salah satunya kehilangan keseimbangan. Nah, jadi stroke ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan gerak. Jadi seseorang merasakan terjadinya tidak seimbang pada salah satu anggota gerak, maka waspada karena mungkin bisa jadi itu salah satu penyebab dari stroke. Jadi gampang jatuh juga ya nanti kalau udah gini. Nah, inilah peran fisioterapisnya masuk di sini, bantu melatih untuk menjaga keseimbangan, bantuin mungkin pasiennya susah menggerakkan tangan, susah duduk, susah miring, susah berdiri, berjalan. Nah, ini peran fisioterapi sangat-sangatlah dibutuhkan untuk ini. Begitu ya Mbak? Iya, benar. Lanjut monggo, ini ada mitos dan fakta. Saya tadi dibisikin ada mitos dan fakta ya di segmen ini. Apa tuh mitos sama faktanya ini di sakit stroke? Monggo. Jadi biasanya orang selalu ngomong kalau stroke itu hanya menyerang pada orang tua. Nah, itu dia. Sebenarnya itu mitos. Gitu. Gimana itu? Jadi faktanya stroke itu bisa terjadi di setiap orang dan setiap saat. Bahkan ada contoh bahwa anak umur 18 tahun dia itu meninggal karena stroke. Karena apa tuh? Main game ya sampai malam. Pokoknya riwayatnya ada pembekuan darah di jantung. Salah satu faktor tadi. Iya, jadi stroke ini tidak hanya menyerang pada orang tua saja, tetapi pada semua orang, semua usia dan setiap saat. Benar, berarti saya sempat ngobrol sama rekan saya yang fisioterapis, pasiennya usia 20-an, mahasiswa tingkat akhir. Ketika mengerjakan skripsi, untuk hiburannya main game sampai malam, sampai pagi, sampai siang, sampai sore, sampai berlama ya. Kan namanya pandemi kemarin, akhirnya kena stroke yang iskemik kebetulan ya. Luar biasa. Memang nggak seperti yang katanya Mas Gede tadi ya,
sangat bermanfaat untuk semuanya, baik yang muda ataupun lansia. Karena nggak cuma lansia aja nih yang ternyata terkena, ada 18 tahun juga, cerita 20-an tahun begitu Sobat Asa. Dan ini memang menjadi pergeseran ya. Kalau dulu sih masih ngetren ya. Kalau sekarang bahkan pasca trauma atau kecelakaan itu juga ada yang memang trauma otak, beda lagi ya, karena perdarahan, tapi karena asidental itu juga bisa masuk cedera neuromuskular pusat atau cedera di otak. Itu efeknya juga sama seperti stroke. Dan ngobrolin tentang stroke hanya menyerang orang tua, sebenarnya kan ini jadi momok juga ya buat lansia-lansia. Tapi ternyata lansia juga harus gak usah begitu khawatir, gak usah panik-panik yang terlalu gimana-gimana. Soalnya yang muda sekarang ini juga udah luar biasa ininya. Bahkan ada 40-an tahun udah banyak ya teman-teman ya. Iya benar. Sekarang waktu saya praktek itu waktu masih sekolah, ini pasien jarang banget yang usia segitu. Sekarang 40 tahun libas semua, 30-an tahun libas semua. Nggak cuma yang 70-an, 60-an. Wah, luar biasa. Selanjutnya ada fakta dan mitos lagi nggak selain ini tadi? Ada. Apa tuh? Jadi, biasanya orang selalu bilang kalau stroke itu cuma terjadi sama orang yang menderita sakit jantung. Nah, sebenarnya enggak ya. Stroke itu kan brain attack atau serangan otak. Jadi bisa aja terjadi sama siapa aja. Sebenarnya bukan penderita jantung saja, tapi ada resiko yang lebih tinggi seperti penderita diabetes, hipertensi, dan jantung tadi sih. Itu ya yang lebih banyak ya. Iya, yang lebih banyak. Jadi bukan hanya terjadi pada penderita jantung saja. Diabetes juga bisa, hipertensi juga bisa. Bahkan nggak cuma itu aja sih kalau menurut Karos ya, nggak cuma jantung, diabetes, hipertensi, bahkan TG juga masuk. Ada pasien yang TG-nya tinggi atau LDL, HDL bagian dari kolesterol juga ada. Ataupun yang yang masih muda-muda itu ya karena stres yang luar biasa tinggi tuh loh. Tapi ya dicek semuanya ya aman aja itu tuh. Saya juga nggak tahu ya kenapa itu terjadi. Dan ini selamat bergabung ada Mbak Alim Ani. Assalamualaikum, salam sehat semuanya dari Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, Jambi. Ini tetangganya Riau ya ini ya. Iya. Ada tetanggamu yang nonton ini Mbak Iba ya. Luar biasa. Tetanggamu sudah ada belum? Biasanya ada Kalsel banyak ya Pak De ya. Kalsel banyak. Kalau Samarinda juga banyak. Jambi, Lampung biasanya yang paling banyak. Jambi ini baru masuk nih, baru tahu. Terima kasih semua Sobat Asa. Ini putra-putri daerahnya selamat didukung penuh ya. Dari Riau dan juga dari Pontianak yang sedang kuliah di Malang City begitu. Selanjutnya ada mitos dan fakta selanjutnya nggak nih? Oke, selanjutnya kata orang tidak ada obat yang menyembuhkan stroke. Nah, sebenarnya faktanya itu, jadi bila ditemukan gejala atau dari tanda-tanda stroke tadi dari dini ya, lebih dini, kita tuh harus segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti akan dilakukan pengobatan untuk menyembuhkan stroke. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui gejala stroke lebih dini tadi. Dan seperti yang pernah kita baca bersama-sama ya teman-teman, ini ketika semakin cepat pasien dibawa ke vaskes, ke fasilitas kesehatan terdekat, itu ibaratnya semakin cepat, semakin sedikit sambungan neurotransmitter atau sambungan saraf yang terputus. Jadi semakin cepat ininya pemulihannya. Jadi teman-teman dari nakes membantu untuk mempercepat pemulihan dan memandirikan, mencoba pasien biar lebih mandiri setelah terkena serangan stroke begitu. Dan gak semua pasien ya teman-teman yang setelah stroke langsung ada ini. Ada beberapa pasien yang memang langsung dibawa ke rumah sakit, dan ketika langsung diberi penanganan yang oke, itu ternyata tidak meninggalkan bagaimana ada yang seperti itu Sobat Asa. Jadi tergantung memang besaran lesi atau besaran luka dan
dan cepatnya dibawa ke rumah sakit, kurang lebih seperti itu. Boleh silakan bertanya untuk teman-teman kita yang dari Prodi Fisioterapi UMM. Dan untuk informasi, Kak Ros juga fisioterapi. Jadi teman-teman bersama Kak Ros praktek sejauh Agustus ini. Dan alhamdulillah luar biasa prestasinya dari teman-teman fisioterapi UMM ini. Dan selanjutnya Kak Ros nih yang bertanya nih. Banyak sekali pasien stroke ini yang merasa bahwa stroke ini adalah guna-guna, begitu. Dan ini nggak cuma 1-2 pasien yang mungkin sering ini ya. Itu gimana nih caranya mbak-mbak fisioterapi yang mungkin ini calon fisioterapis ngasih edukasi nih ke mungkin ke keluarga pasien atau ke pasien nih? Nah, untuk pencegahan stroke sendiri itu 90% stroke terkait dengan 10 risiko yang dapat dicegah. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencegah stroke. Yang pertama ada kontrol tekanan darah. Nah, jadi buat orang-orang yang punya tekanan darah tinggi, untuk mungkin bisa mengendalikan emosinya, seperti jangan terlalu sering marah-marah seperti itu. Terus ada lakukan olahraga minum ringan. obat juga kali ya. Iya, minum obat juga setiap hari rutin. Iya, benar. Terus ada lakukan olahraga ringan dan 5 kali seminggu, minimal 30 menit satu harinya. Wih, lumayan Seperti ya. Itu untuk olahraga. Olahraganya bisa yoga atau ikut senam-senam ibu-ibu yang ada di PKK, seperti itu bisa. Bisa ya. Iya. Sebenarnya kalau ini offline nih, Mbak bisa mencontohkan nih senamnya. Tapi sayangnya ini on air dan online ya, jadi susah ya kalau nyontohin. Mungkin bisa peregangan, atau mungkin sekarang di YouTube banyak ya loh yang workout low impact begitu, Sobat Asa, bisa dilakukan. Low impact aja, jangan high impact. Bedanya low impact sama high impact tuh, kalau high impact ada loncat-loncatnya, dan itu nggak usah lah. Kalau yang udah berumur nggak usah lah, ada cedera nggak usah lah. Mending yang low impact begitu. Selanjutnya ada makan makanan yang seimbang dan sehat, seperti kayak makan buah, makan sayur. Jadi buat mungkin ada yang nggak suka sayur atau nggak suka buah, mulai sekarang harus memperbanyak serat-seratnya, seperti itu. Oke. Selain memang melancarkan BAB ya. Iya, benar. Selanjutnya abis itu ada kontrol kadar kolesterol. Itu kayak jangan terlalu banyak makan kayak rendang atau kambing, mungkin ya kalau yang tuh kayak gulai-gulai kambing segala macam, seperti itu. Itu telur puyuh. Ya, itu juga mulai dikontrol mulai sekarang, karena itu juga. Tapi boleh makan kan, Mas boleh. Yan? Masih boleh dimakan, tapi tidak dalam jumlah yang banyak, seperti itu. Terus ada pertahankan berat badan yang seimbang. Wah, ini susah ya. Iya, benar. Susah, Bos. Ini emang agak susah kalau untuk yang ini. Dan ini bisa dicari ya, untuk idealnya bisa di body mass index. Body massa index, yaitu bisa dicari di aplikasi HP Sobat Asa semuanya untuk berat badan ideal. Jadi ada rumusnya. Jadi bukan yang berapa ratus 200 dikurangi tinggi badan, bukan. Ada rumusnya sendiri, dan kalau mau instan langsung download aplikasinya Sobat Asa. Selanjutnya ada berhenti merokok dan hindari asap rokok. Ini ya teman-teman, untuk yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang atau orang-orang tua yang masih merokok, mungkin lebih dikurangi lagi. Kalau sekarang mah udah nggak rokok, Mbak, nge-vape ya. Iya, nge-vape. Itu juga sama bahayanya dengan rokok, teman-teman. Sama ya, begitu. Terus ada lagi nggak? Terus tidak mengonsumsi alkohol. Nih buat teman-teman yang misalkan, atau buat orang-orang tua yang masih mengonsumsi alkohol. Kalau soda-soda boleh nggak sih? Soda-soda mending dikurangi, karena juga kadar gulanya tinggi ya teman-teman kalau untuk itu. Ya, terus ada periksa dan obati penyakit jantung. Jadi ini harus sering dikontrol untuk penyakit jantungnya.
Terus yang selanjutnya ada kurangi risiko diabetes. Nah, ini gula-gula ya teman-teman, yang Iya. tadi kayak soda-soda itu Oke, mending oke, oke. dihindari kayak gitu. Sebenarnya berapa gram sih konsumsi maksimal gula dalam sehari? Itu mungkin 50. 50 ya. Kemarin di sekitar 4 sendok makan ya kemarin Iya, ya kita udah sekitar sempat 4 ngobrol. 4 sendok makan. Ih, susah banget itu ya. Kalau minuman kemasan Pade di depan langsung Bagong memang ya untuk 4 sendok makan setiap hari. Apalagi kalau kita minumnya teh tit, siangnya teh tit. Susah ya. Itu coba mulai dilihat lagi berapa kadar gulanya. Kalau yang cuma 7 ya udah berapa. Tapi ya nanti makan mangga makan nasinya ya nasi hangat ya itu sudah berapa gitu ya. Gitu Sobat Asa. Selanjutnya Terus yang terakhir itu dapatkan pengetahuan tentang stroke. Nah, ya seperti menonton acara kita hari Iya. ini. karena mendapatkan edukasi terlebih dahulu gitu. Iya. Jadi biar dapat dicegah lebih awal gitu teman-teman. Oke, semakin cepat dicegahnya ya nggak kena, insya Allah, amin ya. Yang paling penting sebenarnya berdoa ya. Jangan lupa sholatnya juga ya. Iya. Berdoa minta sama Allah dijauhkan dari penyakit yang Amin. berbahaya ini. Sebenarnya ini memang penyumbang disabilitas lumayan tinggi ya penyakit stroke ini, baik di Blitar ataupun di luar Blitar sama aja semuanya. Kalau mungkin Sobat Asa pernah lihat mungkin pola jalannya ya yang paling khas banget ya kalau sudah pernah terkena. Dan ketika mungkin sudah lolos di serangan pertama, oh jangan khawatir, ada yang menghantui di serangan kedua. Serangan kedua tidak khawatir, mungkin masih lolos. Serangan ketiga, nah semakin banyak semakin susah. Begitu Sobat Asa. Jadi bagaimana kita pinter-pinternya untuk mencegah sakit ini, begitu. Selanjutnya monggo silahkan. Selanjutnya ada rehabilitasi stroke. Nah, itu yang Iya. pertama, latihan memperkuat otot-otot kaki dan keseimbangan. Ini bisa dilatih di rumah sama keluarga ataupun menggunakan fisioterapi pastinya. Sebenarnya dua-duanya ini kalau menurut Iya. saya. Iya, kalau fisioterapi sesi ya seminggu 2-3 kali wajib. Iya. Nanti di rumah ya setiap hari bersama keluarga, pagi, siang, sore. Pokoknya ini harus dilatih untuk otot kakinya supaya yang emang sudah terkena stroke dan tidak bisa jalan biar bisa kembali jalan lagi walaupun sebenarnya tidak berjalan seperti normal. Iya, yang penting mandiri dulu Iya. begitu. Terus yang kedua ada latihan mengenakan sepatu yang datar, tidak sempit dan tidak licin. Nah, sorry, ini saya potong dulu ya Mbak. Ini misalkan tidak dilatih untuk penguatan otot-otot kakinya, apa sih yang bisa terjadi begitu? Ototnya akan kaku. Nah, Dan juga pastinya akan lama ya untuk sembuhnya. Kalau misalkan nih udah kena nih di bulan pertama sampai bulan keberapa gitu, tapi nanti ke fisioterapinya setahun kemudian itu Iya, bakalan udah kaku ya. banget. Nah, ini kalau udah lama-lama kaku jadinya kan memendek begitu Iya. Sobat Asa. Jadinya udah susah ya. Bahkan ada pernah pasien yang mendaftar ya. Ini 2 tahun. 2 tahun ini udah kayak apa nih berarti? Itu sudah kaku banget. Aku berarti banget itu. ya. Ini cuma misu-misu aja sih. Dipakein baju. Mungkin teman-teman yang dari luar Jawa ini nggak tahu misu ya, tapi itu bahasa yang udah bikin bejingkraan ya, emang susah dan sakit sekali digerakkan. Nah, itu kalau udah tahunan, karena kita punya waktu gold period 6 bulan saja di pasien stroke. Semakin cepat ditangani semakin baik, insya Allah atas kuasa Allah. Monggo silahkan. Selanjutnya ada ikuti anjuran dokter tentang batasan kebutuhan dan alat bantu untuk berjalan yang sesuai. Nah, kayak misalkan mungkin ada kakek neneknya atau yang pakai walker atau tongkat seperti itu juga anjuran ya teman-teman. Jadi dari dokternya atau dari fisioterapinya sendiri setelah dilatih itu gitu. Jadi nggak sesuka-sukanya ya alat Iya. bantu itu sesuai. Iya benar. Ternyata pasien bisa jalan sendiri tanpa pakai walker. Nah, ngapain harus pakai walker? Jadi kebiasaan dan akhirnya Iya. malah nggak bisa lepas walker sampai nanti ya susah deh.
Terus yang selanjutnya ada juga perhatikan pemakaian obat tertentu yang dapat menyebabkan kantuk atau ngantuk teman-teman. Nah itu obatnya juga sebisa mungkin dikontrol karena kan memang dari dokter juga ada anjurannya, jadi tidak sembarangan memakai obat seperti itu. Kayak obat. Kalau tidur terus jadinya kan nggak latihan, jadi kaku-kaku. Nanti kaku benar. Dan ini yang paling ini nih, yang paling lucu sih sebenarnya kita temui di banyak pasien ya teman-teman. Ini pasien ini udah mulai naik ke atas, nekuk-nekuk tangannya. Nah itu kadang-kadang keluarga mengartikan itu adalah hal yang baik. Itu padahal hal yang nggak oke, nggak bagus nih. Karena itu kaku dan nantinya jadi membentuk kayak gitu tuh. Tangannya naik-naik, posisinya kayak elbownya, sikunya nekuk, terus di pergelangan tangannya nekuk. Nah itu malah harusnya diluruskan begitu. Untuk latihan stroke ini sebenarnya yang paling dititik beratkan adalah penguluran biar otot-ototnya nggak kaku dan gerak aktif. Intinya mulai latihan bergerak secara aktif, alias tidak didekem wae tangane begitu ya. Semakin didekem semakin kaku, semakin susah diapa-apain. Nah, kalau udah kaku, udah ototnya mendek nggak bisa gerak teman-teman, biasanya dibersihin juga susah, akhirnya bau. Akhirnya kalau digantiin baju cuma misuh-misuh aja begitu ya. Jadi itu harus dihindari. Intinya harus diluruskan posisi kaki, baik kaki ataupun tangannya. Ya oke, untuk yang terakhir itu ada bila masih ada gangguan keseimbangan, hindari berjalan supaya tidak jatuh dan cedera atau didampingin keluarga bila perlu. Nah biasanya ada pasien yang kalau misalkan sudah mulai bisa berjalan sedikit-sedikit, mulai tuh mau kayak yang jalan cepet-cepet gitu, itu mungkin dihindari atau dijaga oleh keluarga terdekat karena itu juga nanti takutnya jadi resiko juga terjatuh dan nanti takutnya kembali lagi seperti itu. Bukan kembali stroke-nya ya teman-teman, tapi kembali pada sakitnya di kaki seperti itu. Oke, tadi juga sudah disinggung tentang makanan yang harus dihindari nih, tapi kayaknya belum sempet kita tulis ya. Mohon maaf, bisa diulangi lagi nggak untuk makanannya yang sebaiknya dihindari itu yang kayak mana sih? Makanan yang sebaiknya dihindari, makanan yang tinggi garam. Kandungan natrium yang ada pada garam berisiko menjadi pemicu lonjakan tekanan darah. Nah, Oh gitu. iya, kalau yang dibaca itu disarankan untuk mengonsumsi garam setiap harinya adalah 1.500 mg per hari. Oke. Atau 1 sendok makan saja. 1 sendok teman-teman. makan. Nah, kalau sorenya kentang goreng, kentang goreng yang ada garam-garamnya, micinnya. Paginya apalagi ya harus dihindari. Tapi ada nggak rekomendasi untuk garam apa yang memang lebih bagus, Mbak? Belum ya? Belum. Ada. Oke, nanti bisa ngobrol ke ahli gizi ya untuk selanjutnya tentang pergaraman ini. Selanjutnya ada makanan kemasan. makanan dan minuman ya, Iya, berarti makanan ini. minuman kemasan karena memang natrium nitrat atau nitrit dapat berdampak buruk pada penderita stroke. Kandungan tersebut berisiko merusak pembuluh darah dan Oke. membuat arteri mengeras atau menyempit. Nah, kondisi ini biasanya berisiko menjadi kambuhnya penyakit stroke dan juga menyebabkan penyakit jantung. Wah. Selanjutnya Selanjutnya ada kandungan lemak trans dan lemak jenuh. Baik lemak jenuh maupun lemak trans merupakan lemak jahat yang tidak baik bagi tubuh. Lemak jenuh dapat menyebabkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh meningkat. Kadar kolesterol jahat yang berlebihan di dalam tubuh dapat menghambat aliran darah ke otak dan jantung sehingga meningkatkan resiko serangan stroke. Sementara lemak trans terbukti dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit stroke, menjadi salah satunya. Oke. Terus yang selanjutnya ada makanan tinggi gula atau minuman yang tinggi gula. Nah, untuk ini mengkonsumsi makanan yang mengandung gula berlebihan dapat menyebabkan obesitas dan dapat merusak pembuluh darah. Nah, kondisi tersebut berisiko membuat stroke kembali menyerang. Bagi penderita stroke, batasi konsumsi gula harian maksimal 4 sendok makan per hari. Wah, itu tadi ya 50 gram Sobat Asa.
Terus yang selanjutnya ada minuman beralkohol. Nah, dari tadi ini sudah tersinggung ya, minuman beralkohol ini untuk dihindari gitu, teman-teman. Itu tadi ya kurang lebih makanan-makanan yang harus kita waspadai begitu Sobat Asa. Lalu kapan saatnya pasien harus dibawa ke RS? Ada nggak ini yang bisa lebih mudah biar Sobat Asa di rumah juga tahu, bisa aware begitu kapan harus dibawa ke rumah sakit? Ya, sebenarnya ada slogannya sih. Slogannya itu segera ke RS gitu. Nah, jadi yang untuk se-nya itu senyum tidak simetris. Jadi kayak salah satu bibir ya mencong ke salah satu sisi gitu. Terus kadang tiba-tiba tersedak, terus tiba-tiba sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya ada G, yaitu gerak separuh anggota tubuhnya melemah tiba-tiba. Terus juga ada Ra, bicaranya pelo atau tiba-tiba tidak dapat berbicara, tidak ngerti. Terus bicaranya tuh tidak nyambung, seperti itu. Terus ada ke yaitu kebas atau baal ya, bal atau kesemutan. Nah, jadi separuh tubuhnya itu kesemutan rasanya. Terus ada Ra, yaitu rabun pandangan. Jadi satu mata kabur. Itu terjadi tiba-tiba. Yang terakhir ada S, yaitu sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Nah, itu kan gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar kayak vertigo kata orang. Terus ada gerakan sulit dikoordinasi atau seperti tremor, gemetar, dan sempoyongan. Jadi kalau ada gejala-gejala tersebut, tanda-tanda tersebut, segera bawa ke rumah sakit. Iya, rumah sakit atau klinik bisa begitu Sobat. Kalau di kita bisa, kalau di area kota, area-area barat ya Pak De ya. Silakan datang ke Karangsari, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar. Yang ada di wilayah timur bisa di Klinik Mitra Medika Jeblok Sobat Asa. Kalau yang di wilayah selatan bisa di Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kota Blitar. Dan tentu saja buat Sobat Asa yang mungkin sudah mengalami atau sanak keluarga tetangganya sudah pernah mengalami serangan stroke atau yang mungkin masa-masa pemulihan, Klinik Rahmat Medika bisa bantu nih Sobat Asa. Ada layanan fisioterapi yang bisa dipanggil ke rumah. Jadi langsung aja nanti hubungi klinik Pia-Pie yang iklannya terus ada di Radio Asa ini. Klinik Rahmat Medika. Boleh nanti di sana ada fisioterapisnya. Begitu Sobat Asa. Daripada menunda-nunda atau daripada kemana-mana belum pasti atau tidak mendapatkan edukasi yang terbaik, boleh langsung ke medis ya, ke Klinik Rahmat Medika Kota Blitar. Waktu udah menunjukkan pukul 16:26. Saatnya kita undur diri. Tapi sebelum Kak Ros undur diri dari teman-teman UMM, ada closing statement gak buat Sobat Asa yang ada di rumah? Monggo. Ya baik, terima kasih sudah mendengarkan bincang sehat hari ini dengan gejala stroke ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dari kami mahasiswa fisioterapi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Maaf jika ada sedikit salah kata mungkin ya dari kita, atau ya mungkin lupa atau apa disampaikan. Mungkin nanti bisa ya kalau ketemu sama kita secara langsung bisa bertanya-tanya gitu. Boleh mungkin, ya. Iya boleh. Itu dari kita. Terima kasih semuanya. Iya, kalau Mbak yang satunya ada apa enggak? Kalau dari saya jangan lupa slogan segera ke RS tadi. Oke. Ya, dan dihindari apa-apa saja tadi yang bisa menyebabkan stroke. Oke. Gitu. Dan minta doanya semua Sobat Asa. Ini teman-teman kita yang ada di samping ini sedang proses penyelesaian tugas akhir. Jadi semoga dimudahkan. Semakin banyak yang mendoakan, semoga tambah lancar begitu ya. Amin.
Dan akhir kata Kak Ros undur diri. See you bye-bye. Semoga bertemu lagi di acara Bincang Sehat selanjutnya dengan narasumber yang selalu baru, dengan tema-tema yang kekinian dan baru tentang kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.